Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah kaum taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat An-Naml, surat ke-27, ayat kemarin kita sampaikan mengenai kaum Nabi Musa waktu itu, ya, yang dihadapi yaitu kaum Firaun dan kaumnya. Itu ketika disampaikan mukjizat, malah mereka mengatakan bahwa ini adalah sihir yang nyata. Sihir yang nyata, sehingga mereka menolaknya. Dan walaupun dalam hati mereka meyakininya, tapi mereka menolak karena merasa sombong, merasa tinggi. Dan kita diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana hasil bagi orang-orang yang melakukan kedurhakaan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-15 surat An-Naml, ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguh sudah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah, untuk Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Jadi ini mulai pembicaraan baru, ya, pembicaraan tentang salah satu dari 3 nabi yang sangat penting dari kehidupan Bani Israel, ya, yaitu ada Nabi Musa sebelumnya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan kehidupan Bani Israel pada masa mereka merupakan masa puncak-puncaknya keberhasilan satu bangsa, satu umatnya. Ini disampaikan, ada beberapa kisah-kisah lain di kisah tentang Nabi Daud di surat yang berbeda. Di surat An-Naml ini ditekankan masalah ilmu, ya, bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi ilmu. Makanya disebutkan kami sudah memberikan ilmu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud tidak dirinci apa yang diberikan. Nanti ini adalah episode Nabi Sulaiman, ya. Kita tahu bahwa Nabi Daud diberi kemampuan banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pertama-tama dulu menaklukkan Jalut, ya, waktu berjuang bersama Talut, kita tahu di surat Al-Baqarah, ya, menaklukkan orang yang besar, tinggi besar, ya, Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud juga diberi kemampuan mengolah besi, ya, melunakkan besi, ya, dijadikan baju besi dan sebagainya. Juga Nabi Daud diberi kemampuan mempunyai suara yang merdu ketika membaca Zabur, ya. Makanya seluruh alam, ya, hewan-hewan termasuk, ya,
ciptaan Allah yang lain itu bertasbih bersama Nabi Daud. Ya. Diberi kemampuan membaca kitab Zabur dengan sangat indah sehingga seluruh alam bertasbih bersama Nabi Daud. Kemudian disebutkan wa Sulaiman ilma, dan Nabi Sulaiman juga diberi ilmu, diberi kemampuan. Nanti kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman ketika diberi kemampuan dia bersyukur ya. Kemudian menyebarkan ilmunya, menyebarkan kemampuannya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia kirimkan surat, dia kirimkan kitab kepada Ratu Saba, Ratu Bilqis. Jadi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud diberi ilmu ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan kedua nabi ini ketika diberi ilmu, diberi kekuasaan, diberi kesempatan oleh Allah, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Mereka berkata, pujian bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari sebagian banyaknya hamba-hambanya yang beriman. Jadi ini ilmu-ilmu ini, kekuasaan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini bahwa yang memberikan adalah yang Maha menciptakan. Makanya disebutkan segala puji itu hanya untuk Allah saja. Nah, ini bagi kaum musyrikin Mekah ya, yang waktu itu diseru oleh Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya peringatan ya. Ada satu nabi yang punya kekuasaan luar biasa, itu tetap apa? Tetap berusaha mendekati Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kaum musyrikin Mekah. Baru sebentar diberi kekuasaan menguasai Ka'bah ya. Kemudian mendapatkan dana keuangan ekonomi dari situ, lalu tidak mau menyambut seruan. Abu Jahal itu bukan bodoh ya, tapi dia pinter. Tapi disebut bodoh kenapa? Karena kejahiliahan dia. Makanya sebenarnya kata-kata jahiliyah itu kurang tepat disebut bodoh, zaman kebodohan. Bukan zaman kebodohan itu, zaman kemaksiatan, zaman ketika Allah tidak ridho pada mereka, zaman menolak Allah. Jadi jahiliyah itu sebenarnya sifat, bukan waktu. Ya, waktu dulu tuh zaman jahiliyah enggak, sekarang pun ada jahiliyah milenial. Jahiliyah milenial sekarang sama aja dari dulu sampai sekarang. Ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu jahiliyah. Diberi kekuasaan, diberi ilmu, bukannya tunduk dan patuh, malah membuat Allah murka. Kita ingat bagaimana salah satu petinggi Quraisy waktu itu ya, ketika diberi kekuasaan, diberi ilmu, bukannya tunduk patuh seperti Abu Bakar ataupun Utsman ya, tapi malah menyiksa Bilal, namanya Umayyah ya. Umayyah itu menyiksa Bilal ya, disuruh supaya meninggalkan agamanya Muhammad. Ini dikembalikan kepada surat ini bahwa ada nabi yang sekaligus raja di raja, yaitu Sulaiman, dan itu dikenal di kalangan Arab waktu itu.
dan disebutkan juga di kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab Injil dan Taurat ya. Injil ya, kitab Injil ya. Bagaimana Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Kembali lagi ke ayat Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimahullah. Mereka meyakini bahwa ilmu ini dari Allah dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Makanya disebut faddalana ala katsirin min ibadi. Kami dilebihkan dari orang-orang tertentu ya, dari hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang beriman. Itu di ayat yang ke-15. Kita lanjut di ayat yang ke-16. Wa waritha Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan kami wariskan kepada Sulaiman dari Daud. Dan Sulaiman berkata, wahai manusia, aku telah diajarkan atau diberi ilmu bahasa burung, mantiqat thair. Wa utina min kulli syai', dan aku sudah diberikan segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, sesungguhnya ini adalah karunia yang jelas. Nah, ini omongannya Nabi Sulaiman. Wa waritha Sulaiman Daud, dan Nabi Sulaiman mewarisi ayahnya Daud. Apa yang diwarisi tidak disebutkan secara khusus di sini, bukan kerajaan, karena kerajaan itu sangat sedikit dibanding yang diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diwarisi? Ilmu ya. Makanya disebutkan di sini ya ayyuhan nas, dia sampaikan kepada manusia ya, ulimna mantiqat thair, aku sudah diajarkan bahasa burung. Mantiqat thair. Thair itu burung ya. Bagaimana bahasa burung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak tahu. Yang jelas adalah Nabi Sulaiman satu-satunya orang yang bisa mengerti bahasa burung, dan kita tahu bahwa burung pun umat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang kita menyiksa binatang ya. Sering banget tuh kadang-kadang kalau ke rumah tuh anak-anak tuh kadang bawa biawak, kadang bawa apa tuh, kadal, kadang bawa bunglon, kadang bawa papatong yang diikat atau dipegang. Saya suruh lepasin. Buat apa gitu? Lepasin aja. Ya. Karena ternyata biawak nih ya. Ini perlu kita sampaikan juga. Biawak itu suka makan telur kobra, telur ular. Jadi ketika biawak sedikit, banyak ularnya. Makanya perlu juga kita memelihara alam ini. Kan mereka juga umat-umat juga. Nah, jadi ulimna mantiqat thair, kata Nabi Sulaiman. Aku sudah diajarkan, bukan oleh bapaknya, karena bapaknya tidak mengerti bahasa itu. Jadi itulah pentingnya kita membimbing anak kita sebaik mungkin, karena banyak yang tidak kita kenal ya, banyak ilmu atau pengetahuan yang tidak kita kenal. Nah, itulah pentingnya diberi guru, diberi sekolah, diberi pelajaran. Karena ada yang tidak kita tahu aja. Misalnya ya
Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman beda kemampuannya. Jangan seperti ini, kita mungkin belajarnya sampai B gitu ya. Anak kita cuma sampai B doang, kalau bisa lebih bagus. Kalau perlu sampai C, sampai D. Karena apa? Zaman anak kita nanti itu mungkin lebih luar biasa ya, dibanding zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang ini nggak pernah dikenal oleh orang-orang zaman jadul. Semua bisa ada terjadi. Kejadian di Jepang sana sekarang itu bisa ketahuan. Orang bisa ngomong nih, kita bisa ngobrol di sini di medsos dan sebagainya. Yang dengar bukan cuma kampung ini, banyak kampung-kampung lain yang mendengar, melihat. Memang kita harus mengajarkan anak sebaik mungkin. Bekali pendidikan keimanan, bekali pendidikan pengetahuan, bekali pendidikan fisik, bekali pendidikan banyak. Ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai', dan dia Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepadaku apa saja. Ya. Maksudnya secara kiasan apa aja bisa diberikan kepadaku dari Allah. Ya. Apalagi sudah ada ilmu. Ya. Karena ilmu kan pembuka dunia ya, jendela dunia. Jadi di sini tidak disebutkan kerajaan, gitu. Kerajaan itu satu bagian kecil saja. Jadi orang yang memulai kerajaan, memulai kekuasaan itu satu bagian kecil saja dari ilmu. Karena dengan ilmu orang bisa menguasai banyak hal. Ini ada cerita sedikitnya. Orang Indonesia, ini cerita kawan saya yang cukup lama di Jepang. Orang Indonesia menyatakan bahwa Kang Arif, apa kabar Kang? Jadi nggak enak merhatiin dari jauh. Jadi orang Jepang itu pernah ngobrol pada orang Jepang, dia pernah dia sudah lama di Jepang, dan dia mengatakan bahwa kalau orang Indonesia ketika mengatakan di mana batas wilayahnya, mereka menyampaikan batas-batas wilayahnya sesuai dengan letak geografis ya. 11 lintang utara kalau nggak salah ya. Kemudian sekian 140 derajat bujur timur. Wah, pelajaran IPS ya. Dan karena sudah ada wilayah batasannya, Sabang Merauke misalnya, dia tidak boleh mengambil apapun di luar itu, ya, mengambil sesuatu ikan dan sebagainya nggak boleh. Itu Indonesia. Nah, ketika di Jepang, dia mengatakan begini nih, orang-orang Jepang. Yang disebut laut Jepang adalah seluruh laut di bumi. Loh, kok bisa? Seluruh laut di bumi itu punya orang Jepang. Ya. Yang pertama, orang Jepang itu mengatakan seluruh laut yang ada di batas wilayah Jepang itu adalah punya orang Jepang. Pertanyaannya, kalau di luar batas punya orang Jepang juga, loh kok bisa? Dengan kerjasama. Jadi mereka mengatakan seluruh laut di dunia ini punya orang Jepang. Kalau yang di batas dia punya dia secara mutlak. Kalau di luar punya dia juga dengan kerjasama. Makanya Jepang tuh kemana-mana. Ya. Berdasarkan ilmunya mereka. Ya. Apalagi waktu setelah kejadian Hiroshima Nagasaki ya, bom atom, perbaikannya luar biasa di Jepang. Jemaah kampung Takwa Asdan rahimahullah
teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Nah, jadi kembali lagi, wa utina min kulli syai', Allah memberikan segala sesuatunya kepadaku, kata Nabi Sulaiman. Bisa berarti dengan ilmu semuanya bisa didapat. Ya. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, sesungguhnya ini adalah karunia yang jelas, yang nyata. Jadi itu dari Allah SWT. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman, ya nanti kita akan coba rinci sedikit-sedikit. Ya, cukup banyak nih penggalan episode Nabi Muhammad diceritakan di surat An-Naml. Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman. Jemaah kampung takwa Astain rahimakumullah, kita lanjut di ayat yang ke-17 surat An-Naml, surat ke-27. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wat thairi fahum yuzaun, dan dikumpulkan husyira, dikumpulkan li Sulaiman, oleh Sulaiman, junuduhu, pasukannya, minal jinni, dari jin, wal insi, dari manusia, wal thairi, dari burung, yuzaun, secara tertib. Wah, nggak kebayang sama kita ini gimana pasukan Sulaiman. Ada jin di situ, kita nggak tahu yang namanya jin itu kayak gimana. Ya, disebutkan di ayat yang berbeda itu bahwa jin melihat kita dari satu tempat, kita nggak bisa melihat jin, tapi Sulaiman menguasai itu. Ya. Makanya nafaru minal jinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya, di surat Al-Jin itu bahwa Nabi Muhammad SAW dikabarkan bahwa jin mendengar Al-Quran yang ajaib, yang mengagumkan. Makanya ada golongan jin yang masuk Islam. Oh, ada jin masuk Islam? Iya, ada jin Islam. Ada jin kafir? Ada jin kafir. Salah satunya setan itu kana minal jin. Kata Allah, setan itu adalah bagian dari jin, tapi kan. Ya. Dan mereka juga berusaha, ada yang mengajak orang menuju Allah, ada mengajak orang menuju nafsu dan setan. Makanya kan minal jinnati wan nas di surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang memasukkan ke dalam hati, ya, rasa was-was, takut miskin, lagi kerja aja. Wah, kalau diterusin gimana nih, kita kan mau aja. Tapi nanti hilang nanti duitnya tuh. Ini kesempatan. Nah, habis. 3 ajan ya, sholat. Kembali lagi kepada ayat wa husyira, berarti dikumpulkan nih. Kita lihat satu proses infeksi ya. Pengecekan, ya, dicek ini siapa aja yang dicek, tentara-tentaranya Nabi Sulaiman. Li Sulaiman junudu, di sini disebutkan junudu, tentara. Yang namanya tentara kebayang oleh kita orang yang patuh pada perintah. Berarti di situ ada jajaran manusia, jajaran jin, nggak kelihatan kan jin itu. Jajaran burung, mungkin ada juga hewan-hewan lain. Dalam satu gerak bisa saja tidak semua lah yang memang. Bisa saja perwakilan kan. Kalau semua numplak di situ ya nggak bisa juga lah, pusing. Nah, karena ada bagian bumi lain, kita
tahu bahwa Nabi Sulaiman itu daerah Sam kan? Daerah Sam itu berarti Palestina, Yordania, Suriah, di sekitar situ aja. Tapi di bumi lain itu ada orang-orangnya, keturunan-keturunan Adam. Ya. Jadi Sulaiman mengumpulkan apa namanya tentara-tentara minal jin wal ins wat tayr fahum yuzaun, dan mereka tertib. Masya Allah, ini berarti begitu luar biasa ininya apa namanya kekuasaannya Sulaiman. Manusia bisa diatur, jin bisa diatur, sampai burung bisa diatur. Pertanyaannya, apakah semua burung? Kita belum tahu juga apakah semua burung. Yang jelas ada burung-burung tertentu yang menjadi tentaranya Nabi Sulaiman, dan dia dapat sesuatu, dapat ilmu yang berbeda dengan burung biasa. Makanya nanti ada cerita tentang hudhud ya. Bisa saja manusia juga adalah manusia yang terpilih menjadi tentaranya Nabi Sulaiman, ataupun jin-jin yang terpilih menjadi tentaranya Nabi Sulaiman. Jadi betapa besar kekuasaan Nabi Sulaiman dan betapa kecilnya kekuasaan Abu Jahal kalau kita lihat. Betapa kecilnya kekuasaan Utbah, betapa kecilnya kekuasaan Umayyah. Dan waktu itu ada Abu Sufyan. Betapa kecilnya kekuasaan Abu Sufyan. Ya, belum masuk Islam. Dibanding kekuasaan salah satu nabi ya, yang kalau orang sana nyebutnya Solomon ya, yang luar biasa. Tapi nabi ini tetap rendah hati, tetap menyatakan bahwa ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat terus untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua alam itu bergerak bersama orang mukmin. Semua alam bergerak bersama umat Islam, umat mukmin. Mulai dari hewan, matahari, bulan dan sebagainya itu bergerak. Makanya idza zulzilatul ardu zilzalaha, nanti bumi kita ini ngomong, ini menceritakan apa yang ada di atasnya. Bahkan kampung Asten ini nanti cerita mungkin itu. Dulu tanggal berapa ya? Tanggal 29 Oktober nih si Anu tinggal di rumahnya di sana. Ngapain dia begini-begini ini? Kayaknya udah jam 6 itu belum sholat juga. Astagfirullahaladzim. Bukannya ini ya, bukannya nyindir, bukan. Cuma ngasih tahu aja. Kalau masih ada suami ataupun suami ataupun istri yang belum sholat subuh jam segini, bangunin, jangan didiemin aja. Ya. Kan dia bakal jadi pasangan kita dunia akhirat. Saya kan udah ngasih tahu, biarinlah masing-masing. Nggak bisa begitu, suami dan istri itu harus sama dunia dan akhirat. Jangan sampai di dunianya dia sama, di akhiratnya pisah. Pak, tolongin mama dong, mama ada di neraka nih, nggak bisa, repot. Makanya itu yang disebutkan dengan apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah kamu dan keluargamu dari api neraka. Makanya aja kalau perlu pijitin tuh suami sembari, ayo sholat bareng sama mama yuk, atau datanglah ke masjid musola. Begitupun anak-anak. Ya. Jadi mudah-mudahan saja kisah tentang Sulaiman ini sedikit nih, baru sedikit nih. Nanti ada tambahan lagi. Sulaiman hubungannya dengan semut ya, kemudian berhubungan dengan 100 abad dan sebagainya. Betapa lemahnya kita seorang manusia dan banyak sombongnya. Mudah-mudahan tidak terjadi di kampung kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.